Hai semua, kembali lagi di Alvin Kota Ketil. Jadi hari ini ada unboxing filter ya. Nih. Ini unboxing filter mereknya Takari. Takari ini kebetulan aku dapatnya yang Takari karena kadang random ada Takari, ada apa-apa gitu. Tapi dia satu jenis ya, cuma beda mereknya. Kita unboxing langsung. Ini filter gantung juga teman-teman, tapi berbeda dengan yang ada yang aku pakai ini, yang di 4 akuarium. Berbeda karena kalau yang di 4 akuarium itu mesinnya ada di luar gitu teman-teman ya. Kalau ini mesinnya nyelup di air ya. Kita terlihat di video tuh, ini ya. Ini itu apa namanya, bawahnya ya, bagian bawah itu. Jadi bisa macam-macam ya bentuknya. Nanti kita aplikasikan ya. Kita lihat filternya dulu. Ada dus, ada kertas apa ya? Kayak buku petunjuk itu, kertas petunjuk lah, bukan buku. Nah, jadi mesinnya seperti ini teman-teman. Kalau yang di filter gantung kan mesinnya di luar ya, di bawah kipasnya di luar. Kalau ini dia di dalam, jadi sistemnya kayak filter pada umumnya. Mesinnya tuh celup gitu. Oke, sebelumnya ngeteh dulu. Ini pompanya dapatnya. Terus yang pasti filternya ya. Nah, jadi dia sama, sistemnya tuh sama teman-teman ya, digantung di luar, cuman mesinnya ada di dalam gitu. Kalau yang filter biasanya yang pada umumnya dia di luar gitu, ada di bawah sini, jadi kipasnya ada di dalam sini teman-teman. Nah, jadi di luar sama-sama dulu. Kalau ini ada di nyelup di dalam airnya, jadi ya pasti sedikit. Mereknya Takari AT66 ya. Harganya sih beda-beda tipis teman-teman ya. Bahkan yang filter yang biasanya itu ada yang lebih mahal, sebenarnya tergantung merek sih ya. Tuh, ini bisa dipanjang pendekkan. Tuh, bisa dipanjang pendekkan tuh. Ya, semoga terlihat ya. Kita ngeblur. Tinggal di set. Terus ada saringannya. Jadi ini bisa langsung kayak gini ya teman-teman ya. Bisa kayak gini atau ditambah dengan saringan yang seperti ini. Jadi dia lebih apa ya? Lebih jangkauannya lebih luas gitu teman-teman, daripada yang cuma kayak gini ya. Sepertinya aku mau pakai yang ini ya. Terus ini untuk ganjal di sini teman-teman. Nah, di sini biar posisi si filternya bisa diatur, jadi nggak mentok gitu loh teman-teman ya. Ininya nggak mentok tuh. Jadi bisa biar tegak lurus gitu, jadi bisa ini untuk penahan lah, ini bawahnya ini. Nah, jadi biar bisa tegak lurus, ini untuk penahan. Sorry ya, aku nggak fokus ngasih lihatnya. Nah, ini tutupnya. Jadi ini kapas-kapasnya. Nah, kapasnya itu sangat tipis sekali teman-teman. Ini biasanya ada yang jual kapasnya ya. Aku rencananya kalau kapas ini udah jelek ya sudah, tinggal diisi kapas biasa aja di tengah-tengah sini ya, tinggal disesuaikan. Kalau aku rencananya gitu, jadi gimana ya, lebih mudah lah gitulah ya, nggak perlu repot harus beli order online lagi gitu, karena kapas-kapas yang pada umumnya lebih gampang didapat gitu. Atau bisa jadi dengan kapas yang ada kita potong kecil-kecil, terus kita belah, jadi terus kita masukin di sini teman-teman ya. Oh, ini ada arangnya, apa ya namanya ya,
Tuh, ada hitam-hitamnya arangnya. Aku lupa namanya. Ini gimana ya cara bukanya ya? Bentar ya. Oke, jadi si filternya nih nanti bakal aku gantung di sini. Jadi ini akan aku lubangi ya. Ini kemudahannya menggunakan kawat ram ini, kita bisa atur si si filternya mau dimanapun. Tapi aku biasanya aku kasih di bagian tengah teman-teman, karena paling efektif filter itu yang udah aku aplikasikan di sini tuh filter filter gantung itu ada di tengah. Jadi apa ya namanya ya, si daya serapnya itu bisa dari kanan dan kiri itu akan sama kuatnya gitu. Tapi kalau kita taruh di ujung biasanya ya yang terlalu jauh nggak akan kesedot teman-teman, yang terlalu jauh sini. Cuma taruh di sini yang bagian sini nggak akan kesedot, makanya bagusnya sih di tengah ya. Kalau ini aku pasang dulu ya. Ini kabelnya lumayan panjang. Tuh ya, mungkin adalah 1 meteran ya, 1 meter lebih lah, 120 kayaknya. Lumayan, jadi lumayan panjang, enggak melilit. Nah ini nanti sistemnya kayak gini teman-teman ya, pasangnya. Nah jadi ini di dalam, nanti kabelnya kita atur biar rapi ya, sama di sini, atau kita atur sejajar dengan si di sini ya, kita atur. Nah kita atur sejajar di sini biar nggak terlalu kotor kali, mengganggu pemandangan ya, biar nggak, kalau bahasa Jawa tuh semrawut ya. Jadi kita kawati aja pakai ini teman-teman ya. Ini untuk ketinggian air buatku ini secara standarnya nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi masih ada sisa filter yang nggak kecelup, jadi ini semuanya harus tercelup. Jadi mau tidak mau kita harus sedikit menaikkan debit airnya ya, kira-kira seginilah, di atas filter amannya ya, di atas filter sedikit, karena ini udah aku mentokin sampai ke bawah, jadi sampai segitu aja. Ini akuarium tingginya 30 cm, jadi ini sangat bisa digunakan untuk akuarium dengan ketinggian 30 cm, bisa sampai nyerap daya tariknya itu, si selangnya bisa sampai ke bawah. Tapi kalau kurang tinggi semua akuarium teman-teman 50 cm atau sampai 60 cm tingginya, tinggal ditambah selangnya ya, pralon, untuk biar bisa nyedot sampai ke bawah gitu. Cuma terus kelemahannya ini nggak ada skimmernya teman-teman ya. Kalau mau pakai tambahan skimmer tinggal beli sambungan terus dikasih skimmer gitu. Tapi kalau untuk hanya tes, kita coba aja, kita nyalakan apakah bisa atau tidak, kita coba ya.
langsung tuh teman-teman, langsung tanpa harus dipancing-pancing ya. Kelebihannya itu ini teman-teman ya. Jadi saat mati listrik nyala lagi, kita nggak perlu takut air nggak naik. Tapi kalau yang filter-filter yang seperti ini kadang yang ini nggak bisa diakali teman-teman, tapi yang ini bisa. Yang merek Sakai Pro, yang merek Candila ini udah aku akal-akalin tetap nggak mau. Jadi kadang pas listrik mati, air dinamo akan terus muter, air nggak nyedot-nyedot, jadi air yang terkumpul di sini yang sedikit itu akan jadi panas dan akhirnya rusak filternya. Makanya saat aku pergi sering aku matikan semua, takutnya ada mati listrik dan apa itu akan berbahaya. Makanya semua yang sekiranya sangat berbahaya aku matikan semua teman-teman. Untuk demi keamanan, kalau pergi-pergi sebaiknya semuanya dimatikan, baik lampu atau apapun yang sekiranya berbahaya ya. Ini akan aku tambah ya teman-teman ya, airnya, debitnya, jadi biar si filternya ketutup air semua, jadi sedikit akan ku tambah biar aman. Oke, jadi ini air udah naik ya teman-teman ya. Dari batasnya ini nih ada yang sedikit agak kotor, nah, sampai sini kira-kira 10 cm lah ya teman-teman ya, kurang lebih. Jadi si dinamonya ini tadi ini untuk sekedar untuk seller di entah di platform apapun ya. Jadi tolonglah kalau saat pengiriman barang itu benar-benar dicoba teman-teman, apakah itu bocor atau enggak. Jadi si adapter ini ada kebocoran di sini teman-teman, di celah ini. Kenapa bisa bocor? Karena ini nggak bisa tertutup dengan rapat gitu teman-teman. Jadi yang bagian sini sedikit naik, yang sini presisi sini sedikit naik, dan akhirnya ini aku lem kaca teman-teman ya, karena aku ya gitu males males ngembalikinnya lagi ya. Jadi udahlah, repot, bisa diakalin ya sudah, akalin aja ya. Jadi buat seller tolong bener-bener dicek ya, biar tidak ada masalah ya, karena kita akan beli online dan jauh, sebenarnya bisa diklaim dibalikin lagi, cuma kan memakan waktu lagi. Jadi udahlah, ini masih bisa diakali gitu. Ini akhirnya aku lem ya teman-teman ya, karena bocornya nggak terlalu kuat, tapi lumayan lah nyamping ke sini. Jadi tekanan air sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, cuma jadi kalau menurutku nggak perfect gitu loh. Kita kan pengennya beli perfect gitu. Ini aku nunggu kering, nanti kalau sudah kering baru aku aplikasikan lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi lem-lemnya udah kering ya teman-teman ya, semoga nggak muncrat lagi ya. Kita tes aja langsung ya. Jadi alirannya bisa di setel teman-teman ya di sini. Nih aku perlihatkan ya. Nah, ini nih ya, alirannya bisa di setel di sini teman-teman ya. Ini tinggal diputar-putar aja. Ini aku setel kecil memang ya, sengaja biar nggak terlalu deras mocornya ya, kecuali debit airnya sedikit lebih tinggi lagi. Nah, jadi kita bisa setel lebih besar biar air terjunnya ini nggak terlalu besar. Kalau airnya tinggi dia otomatis nggak terlalu deras ngocornya gitu. Karena cana ini kalau terlalu ngocornya terlalu deras tuh dia sedikit terganggu biasanya ya, dari segi mental dan settlenya itu akan terganggu, apalagi ikan yang masih proses adaptasi. Terus ini kapas ini aku tambah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya filter ini bisa dikasih berbagai macam kapas atau karang jahe dan apa yang tentunya kecil-kecil disesuaikan ya. Nah gitu, atau rumah bakteri bisa, tapi ya kembali lagi harus disesuaikan dengan ukurannya, karena di sini pun tuh, di sini pun masih banyak space yang bisa digunakan untuk naruh seperti rumah bakteri dan sebagainya. Nah ini di sini bagian filter-filternya ya gitu.
Nah, untuk si yang bagian yang bocor tadi udah aku lem ya. Kita tes apakah ada aliran. Coba kita agak tarik ya. Tuh ya, udah aman, nggak ngocor kanan kiri. Karena tadi itu ngocor kanan kiri teman-teman ya. Ini udah aku lem, jadi ku apa ya namanya, ku tahan airnya. Jadi karena dia tuh sedikit nggak presisi gitu bagian belakangnya, nggak tahu ya dari pabriknya, makanya seller sebaiknya tuh dicek dulu, dicoba, mungkin dicoba dia dicelup semua gini, jadi dia pun nggak ngeh ya teman-teman ya. Dicelup gini jadi nggak ngeh mungkin ya. Kita positive thinking aja ya. Cuman kan itu bisa terlihat dari pompanya itu nggak presisi sebenarnya ya. Mungkin karena nggak ngeh, bisa jadi nggak ini ya. Jadi nggak tahu. Oke, ini ikannya kita coba tes flaring, apakah ini dia. Sedikit nguncup nih jadinya karena ada aliran air. Kita coba tes flaring. Oh, mau dia. Tuh, masih mau ya. Jadi untuk saran sih penambahannya sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Hari ini tambah air sedikit sama tambah filter. Nah, ini untuk filter ini paling kunyalakan setiap malam aja teman-teman. Jadi kalau siang aku menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita matikan gitu teman-teman, karena berhubungan dengan listrik ya. Ini air penambahannya sedikit ya, enggak terlalu banyak, jadi segini ya kira-kira ini jaraknya ya. Bagusnya sih setengahnya ini lagi, cuman ini karena mengejar size air, jadi aku naikkan agak tinggi teman-teman. Cuma ikannya lumayan settle tuh, adaptasinya cepat ikan ini pada dasarnya tuh. Untuk penambahan nanti tanaman dan sebagainya, sebisa mungkin jangan langsung teman-teman ya, nanti ikannya kaget, takutnya kaget ya, bisa nggak kaget, bisa kaget, takutnya dia mentalnya down. Baiknya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama akan banyak tanamannya gitu ya. Dia adaptasi juga, nggak ngerusak si hardscape atau tanamannya. Aduh, mati lampu. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat konten kali ini. Bye bye. Mati lampu. Oke, sedikit tambahan, kita perlihatkan beberapa filter yang aku gunakan ya. Ini yang merek apa namanya tadi, Pro Sakai ya, yang aku bilang bisa dimodif. Jadi airnya bisa naik ya, karena udah dimodif, kekuatannya bagus, presisi. Lebih baik beli yang ini kalau nggak salah 60 ribuan lah yang ini. Nah, yang ini merek Takari, yang lebih modern lagi ya. Tapi ya itu kelebihannya, pompa merusak pemandangan, tapi nggak takut listrik mati, dia akan dengan mudahnya nyedot tanpa perlu dimodif-modif ya. Mungkin kapas yang dimodif ya, jadi kita nggak perlu beri refillnya. Ini udah aku tambah kapas Takari, harga kemarin aku dapat harga 65.000 ya. Terus ini yang kandilah nih, ini barusan mati listrik, sampai sekarang belum langsung nyedot ya, lambat kali. Dan bahkan ini airnya nggak naik nih ya, ini nggak naik. Ini naik nggak ya? Oh, ini pun susah naiknya ya, ini mulai susah naik, ini nggak naik, dan ini pun belum naik teman-teman ya, nggak bisa diakali. Terus ini pun tempat-tempat pipanya ini pas dipasang tuh kayak nggak presisi, kurang presisi gitu. Teman-teman bisa pilih sendiri mana yang paling enak. Menurutku aku pakai ya, kalau nggak Pro Sakai tapi harus dimodif, ditutup lubang-lubang atasnya itu yang udah aku jelaskan di konten sebelumnya, harus modif dikit. Atau Takari yang langsung tinggal pakai, cuma modif kapas saja, disetting kapasnya lagi kalau mau pakai kapas tambahan. Jadi tampilannya seperti itu teman-teman ya, lebih banyak bisa digunakan filter seperti batu-batu, apa ya namanya, rumah bakteri, terus karang jahe, banyak tempatnya lah, walaupun nggak terlalu bisa banyak kali gitu, cuma cukup. Terus kekuatannya pun lebih kencang ya, bisa dibikin kencang, bisa dibikin
nggak kenceng, cuma ya ini tampilannya akan sedikit mengganggu gitu, apalagi aku taruh di tengah ya, karena kalau di ujung nggak efektif teman-teman. Kalau yang gini-gini kan tuh nggak mengganggu, bening, jadi nggak terlalu mengganggu tuh, nggak merusak pemandangan. Ini contoh yang udah aku kasih tanaman, nggak mengganggu nih tuh, nggak merusak pemandangan ibaratnya tuh ya. Oke, mungkin itu saja, bye bye.